Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-fatihi lima ukhlik wa khatimi lima sabak. Nasiril haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita semua masih bisa beraktivitas di muka bumi ini dalam menuntut ilmu, dalam mencari rezeki dan lain sebagainya. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatnya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir nanti termasuk umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala, innama buistu liutamima makarima akhlak. Rawu Ahmad, Al-Bukhari, Al-Baihaqi. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari, dan Al-Baihaqi. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab akhlak yang mulia ini, yang pertama yaitu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini, ke dunia ini, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Allah mengutus Nabi Muhammad ke muka bumi ini untuk mengajarkan tentang akhlak yang mulia kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini. Loh, kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak? Sebab saat itu, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, diutus menjadi rasul, akhlak manusia saat itu sangat bobrok. Akhlak manusia saat itu sangat bejat, seperti hewan, seperti binatang. Yang namanya maksiat itu merajalela, yang namanya perjinaan itu merajalela, yang namanya pembunuhan saat itu merajalela. Setiap hari mereka pada mabuk minum minuman, setiap hari mereka pada berzina, setiap hari yang namanya berantem itu sudah hal biasa, bahkan sampai bunuh membunuh. Saat itu yang namanya perbudakan terhadap perempuan itu sangat banyak, sangat merajalela. Saat itu perempuan itu tidak ada harganya, tidak dihargai sama sekali, malah bahkan menjadi budaknya para lelaki. Lelaki saat itu bisa menikmati perempuan dengan sukarela, tidak perlu dinikahkan, bahkan boleh tukaran pasangan. Kalau sudah bosan dengan pasangan ini, boleh ditukar dengan pasangan yang lain, boleh icip-icip bahasa kasarnya. Itu saat itu perempuan tidak ada harganya sama sekali. Bahkan saat itu kalau ada anak perempuan lahir, itu dibunuh, nggak boleh hidup, dan itu dibunuh secara sadis, bukan dibunuh cekek saja, tapi bisa dibantai dan lain sebagainya. Bahkan sahabat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, beliau itu membunuh anak perempuannya, dikubur hidup-hidup. Tuh bejatnya akhlak saat itu.
yang namanya perjudian itu merajalela saat itu. Bahkan dari ketauhidan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah matahari, mereka menyembah menyembah patung Yesus Kristus dan lain sebagainya. Banyak sekali kesesatan-kesesatan saat itu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini. Makanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini untuk menyempurnakan, untuk mengajarkan akhlak, adab, budi pekerti yang baik terhadap manusia. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini mengajarkan agama Islam, mengajarkan akhlak, mulai kemaksiatan mulai mereda. Wanita yang sebelumnya itu hina, wanita yang sebelumnya hanya dianggap budak, setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, mereka menjadi mulia. Bahkan sampai sekarang perempuan itu mulia. Ketika perempuan sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, saat itu tugas bagi seorang laki-laki, bagi seorang suaminya adalah menjaganya, menghargainya, menafkahinya, dan tentunya memberikan kasih sayang terhadap perempuan tersebut. Tuh setelah Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini, yang sebelumnya banyak anak-anak yang berani terhadap orang tuanya ketika mereka sudah dewasa, berani terhadap orang tuanya. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini telah mengajarkan tentang akhlak, saat itu seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Saat itu minuman belum dilarang, tetapi ketika Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini, yang namanya minuman, yang namanya berzina, kumpul kebo, itu tidak boleh. Yang saat itu banyak orang-orang yang menyembah berhala, banyak orang-orang yang menyembah matahari dan lain sebagainya. Saat itu mulai mereda, banyak orang yang kembali lagi kepada ajaran tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah jelas nih, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia yang saat itu sangat bejat. Dulu perbudakan banyak sekali, mereka suruh kerja, mereka suruh melayani tanpa digaji. Tapi sekarang alhamdulillah, sampai sekarang setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi ke muka bumi ini, yang namanya perbudakan, yang namanya suruh menyuruh, yang namanya tindak kekerasan itu sudah tidak berlaku lagi. Dan kalau itu terjadi, jelas itu mendapatkan hukuman, mendapatkan kelarangan yang sangat keras dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sudah jelas ya bahwa hadis Nabi ini bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang karena sebelumnya itu banyak manusia-manusia yang tersesat setelah kekosongan kenabian. Setelah Nabi Isa alaihissalam selesai diutus di muka bumi ini, kosong kenabian itu, kosong fase kenabian itu. Disitulah mulai banyak orang yang tersesat kembali, banyak orang-orang yang mulai maksiat kembali, banyak orang-orang yang mulai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul untuk menyebarkan akhlak yang mulia, akhirnya banyak kembali orang-orang atau manusia-manusia berbondong-bondong mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam, sehingga mereka semua bisa hidup damai, rukun, tanpa dalam kemaksiatan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan kandungan dari hadis Nabi tentang akhlak yang mulia ini, yang kedua yaitu Islam itu sungguh mulia karena telah mengajarkan kepada kita agar selalu berakhlak mulia. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk mengajarkan agama Islam.
Karena sebelumnya banyak orang-orang yang musyrik, yang syirik, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tetapi setelah Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini dengan menyebarkan agama Islam, mulai banyak orang-orang mulai beradab, banyak orang-orang yang berakhlakul karimah, yang sebelumnya sesama manusia kayak binatang, bunuh membunuh, boleh berzina, ibunya boleh dijinai, ya, yang bukan muhrimnya boleh dijinai. Tetapi setelah Islam diutus, mereka mulai beradab, mereka mulai berakhlakul karimah. Itu mulianya Islam. Karena Islam sendiri itu sudah mengatur umatnya. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah diatur. Bahkan dari bab BAB saja, dari bab buang air kecil, buang air besar saja, itu sudah diatur oleh agama Islam yang disebut dengan hukum syariat. Tujuannya apa? Tujuannya agar umat Islam yang memeluk agama Islam itu biar selamat hidupnya. Hidupnya biar selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Tuh saking mulianya Islam. Makanya jelas Islam itu adalah agama yang mulia, agama yang benar. Makanya jelas dalam Al-Quran disebutkan Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang hak adalah agama Islam. Saking sayangnya Allah, saking cintanya Allah terhadap hamba-hambanya, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk membawa Islam. Islam membawa kemuliaan bagi pengikutnya, bagi penyembahnya, sehingga diatur tuh bagaimana adab akhlak yang mulia kepada orang tua, kepada yang lebih tua harus saling menghormati. Itu Islam yang ngajarkan. Kemudian kepada yang lebih muda, kepada yang lebih kecil harus saling menyayangi. Itu diajarkan. Islam mengatur itu semua. Agar apa? Agar mulia semuanya yang mengikuti ajaran agama Islam, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita mengakui sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, akhlak kita, sikap kita harus diperhatikan. Kita harus tetap berada di dalam koridor agama Islam, harus berada di dalam koridor akhlak yang mulia. Semoga kita semua menjadi umat Islam yang bisa membawa kemuliaan terhadap agama Islam tersebut. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga yaitu bahwasanya akhlak yang mulia adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Jadi jelas ya, akhlak yang mulia itu merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berakhlak mulia, bersikap mulia, hidup kita berada di jalan yang lurus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Nabi-Nya, itu sama saja kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, ketika kita bisa menjaga lisan kita, ketika kita bisa menjaga omongan kita, kita gunakan mulut kita, kita gunakan omongan kita dengan kata-kata yang baik, dengan kata yang sopan, maka itu sudah menjadi ibadah, menjadi poin plus buat kita. Ketika kita yang kita bicarakan adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang jujur, maka pahala yang akan kita dapatkan. Tetapi sebaliknya, kita gunakan mulut kita untuk maksiat, kita gunakan mulut kita untuk gibah, ngomongin orang, menggunakan dengan kata-kata yang kasar, marah-marah dan lain sebagainya, maka dosa yang akan kita dapatkan, maka adalah dosa yang dapat kita peroleh. Bahkan fitnah terbesar itu berasal dari mulut kita. Maka ketika kita bisa menjaga mulut kita dengan hal yang baik, pahala yang akan kita dapatkan, karena itu merupakan nilai ibadah. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak bisa menggunakan mulut kita, maka dosa yang akan kita dapatkan. Karena sudah jelas tuh, akhlak yang mulia adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kita dapat pahala. Dan itu termasuk dihitung ibadah. Ketika kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, menghargai guru kita, menghargai tetangga kita, menjaga marwah mereka, maka itu disebut juga dengan ibadah. Dan tentunya kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya menjaga adab, menjaga akhlakul karimah. Makanya ayo
jadikan diri kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Jaga diri kita, jaga sikap kita, jaga omongan kita, jaga hati kita, agar apa? Setiap langkah kita menjadi ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kelak hidup kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 4, poin yang dapat kita ambil hikmahnya, pelajarannya dari hadis akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, yaitu yang keempat ini adalah akhlak yang mulia bisa dilakukan dengan memberikan kebaikan kepada orang lain. Perhatikan poinnya. Akhlak yang mulia bisa dilakukan dengan memberikan kebaikan kepada orang lain, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain, dan memperlihatkan wajah yang ceria. Jadi akhlak yang mulia itu kita bisa memberikan kebaikan, manfaat kepada orang lain. Kita dituntut nih untuk selalu bisa berbuat baik kepada orang lain. Kita harus sopan kepada orang lain. Kepada yang lebih tua harus bisa lebih sopan, harus bisa saling menghargai. Kepada yang lebih muda harus saling menyayangi satu sama lain. Tuh termasuk akhlak yang mulia. Kepada tetangga harus baik, kepada orang tua harus baik, kepada keluarga harus baik, saling merangkul, saling membantu. Kalau ada tetangga susah kita bantu, kalau ada teman susah kita bantu, kalau ada kerepotan kita bantu. Itu termasuk akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita harus bisa menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh mengusik kehidupan orang lain. Kita tidak boleh bermusuhan dengan orang lain. Kita tidak boleh mencela orang lain. Walaupun mungkin kita tahu orang tersebut ada kekurangan, walaupun kita tahu mungkin orang tersebut tidak sempurna, tetapi kita harus bisa menahan diri, jangan sampai keluar celaan, hinaan terhadap mereka. Karena apa? Karena biar bagaimanapun setiap kekurangan dari orang atau dari setiap manusia itu sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh tuh menghina orang lain, tidak boleh bermusuhan dengan orang lain, tidak boleh berantem terhadap sesama manusia. Dan terakhir, dan memperlihatkan wajah yang ceria. Artinya apa? Artinya kita harus loman kepada sesama manusia. Kita harus membuat mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahagia kalau ada di dekat kita. Jangan pasang muka cemberut, jangan pasang muka setan, jangan pasang muka time black. Maksudnya apa? Cemberut seperti itu ya, mukanya marah-marah mulu, judes, sombong, angkuh. Itu tidak boleh. Tapi kita harus pasang muka yang ceria. Orang yang ada di sekitar kita menjadi segan, orang-orang yang dekat dengan kita menjadi ceria, bahagia. Kenapa? Nyaman terhadap diri kita. Jadi itu ya yang harus kita lakukan, yaitu kita harus bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, dan kita harus bisa menjaga diri kita jangan sampai menyela orang lain, dan tentunya memberikan wajah-wajah yang ceria, kenyamanan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu termasuk akhlak yang mulia. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir poin yang kelima, bahwasanya kandungan kaidah penjelasan dari hadis akhlak mulia di atas adalah seseorang yang memiliki akhlak mulia dapat memasukkannya ke dalam surga. Bahkan orang yang memilikinya akan sangat berat timbangannya di akhirat nanti. Masya Allah. Jadi jelas kalau kita bersikap akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang mulia, dapat memasukkan diri kita ke dalam surga. Siapapun orangnya yang berakhlakul karimah yang baik, berakhlak mulia, akhlak terhadap Allahnya bagus, hubungan terhadap Allahnya bagus, hubungan terhadap manusianya bagus, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas pasti ada asbabnya, pasti ada tujuannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak? Tujuannya apa? Agar umat manusia, agar
umatnya Nabi Muhammad SAW hidupnya selamat. Sehingga apa? Sehingga mereka semua ketika kelak kembali ke akhirat nanti, mereka akan masuk ke dalam surga. Dan siapa orangnya yang selalu bersikap baik, berakhlakul karimah yang baik, maka timbangan amalnya akan berat. Sebab apa? Tadi sudah jelas. Siapa orangnya yang berakhlakul karimah, itu dihitung ibadah. Kita berbuat baik kepada orang lain, dihitung ibadah, dihitung pahala. Makanya yuk kita perbaiki akhlak kita terus tunjukkan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Agar apa? Agar hidup kita selamat dan kelak di yaumil akhir nanti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ayo kita pahami, kita amalkan hadis Nabi ini dengan sebaik-baik mungkin, kita teladani, kita contoh ajaran-ajaran sikap akhlak yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu mencintai orang tuanya, kita pun sama. Yuk cintai kedua orang tua kita. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sangat menghargai, menghormati orang yang lebih tua, begitupun kita. Yuk kita hormati, hargai orang-orang yang lebih tua. Bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu menyayangi anak-anak yang lebih muda, anak-anak kecil dan lain sebagainya, maka yuk kita juga bisa saling menghargai satu sama lain terhadap yang lebih muda. Ayo kita sayangi, kita arahkan biar lebih baik lagi. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad sangat menjaga lisannya, bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan. Begitupun sama, yuk kita contoh beliau dalam bertutur kata, dalam menjaga lisan kita. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam beribadah sangat khusyuk, sangat fokus terhadap Tuhannya. Begitu pun sama, yuk kita berusaha agar diri kita bisa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau sangat sayang terhadap manusia, bahkan sayangnya beliau kepada orang-orang yang musyrik, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang non Islam, beliau pun sangat menghargai, sangat menyayangi. Begitupun sama, ayo kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terhadap tetangga kita, walaupun mungkin tetangga kita non muslim, orang kafir, yuk kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Insya Allah kalau itu kita bisa terapkan, meneladani sikap akhlak dari Nabi Muhammad SAW, maka hidup kita akan selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat nanti, dan tentunya kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.